dalam diamnya alam, tersimpan kekuatan luar biasa yang menopang kehidupan manusia setiap hari. Pasir, tanah, dan batu piring, tiga elemen yang tampak sederhana di permukaan, namun menyimpan peran penting dalam peradaban kita. Pasir membentuk fondasi beton yang menegakkan gedung-gedung tinggi. Tanah menjadi media kehidupan bagi tumbuhan yang kita konsumsi setiap hari. Batu piring, meski terdengar asing bagi sebagian orang, merupakan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, pengerasan jalan, hingga bahan baku industri lokal. Mari kita lihat ke arah timur Pulau Jawa, di sebuah wilayah subur bernama Kalisat yang terletak di Kabupaten Jember. Kawasan ini dulunya dikenal dengan gumuk-gumuknya, bentang alam mirip bukit kecil yang terbentuk dari proses geologis ribuan tahun. Gumuk bukan hanya sekedar gundukan tanah. Ia menyimpan cadangan air, tanah, pasir, maupun batu piring yang menjadi incaran para penambang. Namun kini satu demi satu gumuk mulai hilang, diratakan, dikupas, dan diekstraksi. Lantas bagaimana kita menyikapi ketegangan antara kebutuhan pembangunan dan berkelanjutan lingkungan? Apakah kita rela menukar masa depan dengan segenggam pasir dan sekarung batu? Mulai saatnya kita membuka mata dan hati untuk melihat lebih dalam tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik tambang-tambang gumuk yang terus terkikis. Di Jember, tambang pasir tak hanya mengambil material dari sungai, tapi juga merusak gumuk, bukit pasir yang penting bagi ekosistem. Gumuk yang dulunya hijau kini gundul, digali habis untuk kepentingan industri dan pembangunan. Warga di daerah seperti Kalisat, Jambuan, Paseban mulai resah. Jalan rusak, air tercemar, debu berterbangan, bahkan konflik sosial pun terjadi. Berbagai media lokal melaporkan protes warga yang menolak pembangunan liar dan tidak berizin. Masalah ini bukan hanya soal pasir, tapi soal masa depan, lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat. Kami melakukan sedikit wawancara terkait dengan maraknya kegiatan pertambangan yang mengalami beberapa kontroversi bagi sebagian orang. Narasumber yang kami hubungi, Mas Iqbal dari sudut Kalisat, untuk menanyakan beberapa informasi lebih lanjut. Jurnale kok ono. Eko Teguh Paripurna DE ngomong nek meno telu nang dunia. Kami Eko Teguh Paripurna sih ono. Kilo-kilo toko Belanda bisa ono. Beberapa arsipnya kami impun di Kalisat tuh. Terus ada 3, ada di Sukabumi, ada di sini, sama di Bandaisan, Jepang. Terus yang di Sukabumi kayaknya udah hampir habis tambangan. Di sini juga mulai ditambang dari tahun 80-an ya. Kalau data yang kami dapat wawancara sama nambang tuh, katanya mereka dapat pelajaran, maksudnya dikasih tahu caranya nambang tuh dari orang-orang Jawa Barat. Orang 80-an awal-awalnya. Terus yang di Bandaisan kami pernah dapat arsip foto di tempat itu, kayak di pagar gitu, di kerangkeng lah, di pagar di kerangkeng itu nggak boleh tambang. Jadi apa lagi ya? Udah, aku tanya ini soal perizinane gumuk iku, perizinan penambangan karo kepemilikan iku punya pribadi apa punya memang milik pemerintah yang dijual apa sing diapakno karo apa bisa diperjualbelikan, atau ya memang milik pribadi, memang milik turun-temurun dari sebuah keluarga gumuk itu. Gumuk kebanyakan memang milik pribadi, makanya itu susah untuk regulasinya, karena kalau gumuk misalkan kepemilikannya punya PTP kah atau gitu-gitu, gampang kan bisa regulasinya. Ini kepemilikannya milik pribadi. Terus kenapa kok sangat masif pertambangannya, eksplorasinya, karena gumuk tuh kan gini ya,
tinggi, Gundukan. gundukan gitu ya, susah dibuat sertifikatnya untuk memeta-metakan, untuk dibagi-bagi itu susah. Jadi mereka ditambang, diambil isinya, terus baru dibagi-bagi. Jadi secara hukum legal. Secara hukum legal. Ada kalau secara hukum, secara apa namanya? Kalau perdanya lo nggak salah ya, nanti tak bagikannya. Nggak boleh ditambang. Aku lupa. Izinnya aku lupa gimana apa redaksi katanya ya, tapi itu nggak, izinnya bukan dari Pemda sini, izinnya harusnya dari mana, provinsi, kalau dari provinsi baru bisa ditambang, kalau nggak salah gitu ya. Berarti kalau cuma dari Perda itu berarti ilegal loh. Enggak, kan bisa minta izin dari provinsi, selesai. Kalau gitu yo cepat habis dong gumuknya di sini. Kalau memang ada regulasi kayak gitu. Kan juga berkaitan dengan pertanyaan kedua ini. Dampaknya kalau nggak ada gumuk di Jember ini apa itu? Dampak ekologi. Ya ekologis, kayak misalnya ada sekiranya potensi bencana atau potensi apa yang bisa terjadi kalau semuanya gumuk ini memang sudah habis lah katanya di Jember ini. Jadi di Jember dulu nggak ada gumuk, kalau pakai hipotesa biologi ya. Jadi ada gumuk, namanya tanah rawa begitu. Terus ada letusan gunung Raung Purba. Terus ada gumuk-gumuk, terus ekosistemnya jadi kayak seperti sekarang ini, jadi bisa ditinggali gitu. Jadi sebelum ada gumuk tuh non populasi kan. Terus ada gumuk, ekosistemnya bisa jadi apa namanya, livable buat makhluk hidup gitu. Sekarang kalau kita lihat datanya dari apa BPBD kalau lupa yang bencana itu, paling tinggi ya angin ribut, angin kencang, karena salah satu fungsinya gumuk kan pemecah angin. Terus di antara lain ada fungsi yang lain kayak resapan air, jadi kayak galon air. Kalau kalian pernah main ke gumuk, biasanya di gumuk tuh ada tempat airnya juga. Soalnya ya itu bisa nyimpen air gitu kayak galon air. Terus apalagi ya, itu tempatnya hewan lah, kalian saya bilang tadi. Jadi penahan angin, terus jadi kan itu prosesnya kan dari batu, karena yang dikeluarkan sama si lava sama gunung itu kan batu, terus melapuk beribu-ribu tahun itu kan lapuk gitu, terus ada jadi humus. Nah humusnya itu menyebar pakai hujan, pakai angin ke seluruh daerah gitu, jadi bikin subur pertanian dan gitulah. Terus ekosistem yang ada gara-gara ada gumuk tuh, itulah kenapa kok di sini dipakai buat fermentasi tembakau tahun kolonial, masa kolonial dipakai fermentasi tembakau karena ekosistemnya bagus. Ekosistemnya bagus tuh gara-gara ya ada gumuk-gumuk, itu juga salah satu faktornya, karena satu pendukungnya. Kalau nggak ada gumuk ya bisa dampak ekologisnya yang paling jelas itu tadi data dari BPDB itu angin kencang aja. Itu ini berarti kalau soal regulasi gumuk ini penambangannya itu berarti dari pemerintah sendiri memang dilegal-legalan saja ya. Iya, karena tadi itu sih kepemilikannya juga. Tapi apakah dari perizinan itu tidak ada pemikiran dari dampak lingkungannya? Amdalnya. Kalian baru belajar PLH ya? Iya, Bang. Nggak, aku sih nggak pakai AMDAL sih. Aku nggak tahu ya, mungkin pakai AMDAL tapi aku nggak tahu. Tapi kalau kalian sempat ngikutin debat apa bupati kemarin ya, yang menang kan yang menyetujui eksplorasi gua. Ya udah aja itu. Ya. Nah ya apa soal tadi Mas, itu pertanyaan ketiga ini kan di Jember sendiri kan ya seperti yang Mas ketahui kan bahwasanya eksploitasi gumuk ini didukung oleh pemerintah sendiri ya. Nah itu apakah dari pendapat Mas sebagai yang aktif di sudut Kalisat, apakah kebijakan itu kira-kira memang harus dilakukan guna untuk memajukan Jember, atau
malah itu bisa berdampak sebaliknya, itu berdampak buruk. Jadi kan ada selain manfaat ekologis ada manfaat ekonomi dan lain-lain gitu kan. Iya. Manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung sama warga sekitar biasanya. Yang tanahnya maksudnya yang gumunya dijual gitu, mereka dapat uang, mereka dapat banyak hal. Penambang juga dapat untung. Dan kalau kalian tahu biasanya isi yang ditambang dari gumuk tuh kan ada pasir, ada tanah sama batu piring. Itu jadi komoditas ekspor juga batu piring. Ada beberapa perusahaan ekspor yang aku tahu di Jember ya. Jadi komoditas yang bagus gitu secara ekonomis barangkali. Terus kalau kalian pernah lihat Disneyland Jepang gitu, pakai Google Street View bisa kok. Pantainya tuh pakai batu piring. Terus dan kebanyakan ekspornya juga ke Jepang, dari tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang aku datangi itu kebanyakan di Jepang, dan dari Jepang baru ke tempat-tempat lain biasanya gitu, atau ke Taiwan gitu. Ada yang ke Eropa juga. Jadi ada dampak ekonominya juga. Selain itu juga bisa jadi infrastruktur gitu kan, pasir dan tanahnya. Kalau kalian ingat dulu bupatinya sebelum ini bikin program 10.000 atau 10.000 kilometer jalan semuanya kan pakai tanah yang dari gumuk. Jadi yang teman-teman di Kalisat coba pikirkan, ada maksudnya yang coba usulkan itu adalah regulasi terkait eksplorasi gumuk ya. Kalau kita berkaca sama misalkan di Bali itu ada batu merah gitu kan. Iya. Di Bali ada batu merah. Itu bisa dieksplorasi, bisa diambil gitu. Tapi nggak boleh keluar dari Bali. Jadi ada model-model regulasi yang barangkali macam itu gitu. Yang di Jember bisa kayak melakukan analisis dampak lingkungan, mana gumuk yang berpotensi jadi tempat resapan air, jadi infrastruktur perang atau infrastruktur tanian dan lain-lain gitu, bisa dihitung dulu sama penyelenggara daerah. Baru yang nanti dihitung lagi yang lainnya yang bisa dieksplor gitu yang mana. Karena kali itu sih. Jadi bukan yang kayak stop tambang gitu, karena nggak tahu sih, teman-teman coba realistis aja. Maksudnya coba, kan kami berbincang nggak cuma sama aktivis, kami bincangnya kan juga sama penambang, sama warga sekitar. Jadi sejauh ini yang kami tangkap adalah itu. Jadi adanya regulasi yang jelas, antara hukum yang masuk akal. Berarti kan kayak di sini teman-teman sudut Kalisat itu kan lebih ke regulasi, di mana tuh memang ada gumuk yang harus dipertahankan karena ada fungsi-fungsinya untuk ekologi lingkungan, Bang. Dan yang satunya lagi itu ada gumuk-gumuk yang memang di situ itu diperbolehkan untuk ditambang karena mereka itu kayak menghasilkan bahan-bahan tambang yang bisa bernilai ekonomis bagi warga sekitar juga sama daerah juga gitu ya. Oke, mungkin dari Farisi, kan kamu pasir. Ya sudah sebicara tadi, mungkin ini ya, dari penambangan yang sudah terjadi selama ini itu mungkin sudah ada dampak yang bisa terlihat bagi warga sekitar, dampak buruk. Ya udah, angin kan yang ada darahnya ya. Soal dampak lainnya masih belum terasa. Ada, tapi ya belum ada datanya. Yang mudah diakses datanya kan ya itu. Oke. Nah, kayak iya Mas, terakhir aku mau minta kesimpulan dari Samian untuk terkait regulasi dan lain sebagainya dari awal tadi. Untuk gumuk ini, solusi yang mungkin bisa Samian berikan, dua teman-teman Kalisat berikan untuk kedepannya gumuk-gumuk di Jember ini, supaya kita juga bisa tetap melakukan eksplorasi atau penambangan di gumuk, tapi bisa kita juga bisa melestarikan gumuk. Win-win solution. Itu udah dijawab sama kalian, ingat.
Fenomena penambangan gumuk di Kali Selat Jember mencerminkan ketegangan yang nyata antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pasir, tanah, dan batu piring memang memiliki peran vital dalam pembangunan, namun eksploitasi berlebihan terhadap gumuk, formasi geologis langka yang hanya ada 3 di dunia, beresiko menimbulkan kerusakan ekologis yang tak tergantikan. Dampaknya tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Meski sebagian penambangan dilakukan secara legal di atas tanah pribadi, lemahnya pengawasan dan perizinan yang tidak transparan memperparah situasi. Warga mulai menyuarakan keresahan atas hilangnya ruang hidup, rusaknya jalan, pencemaran air, serta munculnya konflik sosial. Dalam kondisi ini, solusi terbaik bukanlah menolak atau menerima secara mutlak, melainkan mencari titik temu, menjaga sebagian gumuk sebagai kawasan konferensi demi keberlanjutan lingkungan, sekaligus tetap membuka ruang bagi aktivitas penambangan yang bertanggung jawab sebagai sumber kehidupan masyarakat. Kedepannya, sinergi antara regulasi, kesadaran lingkungan, dan kepentingan ekonomi menjadi kunci agar pembangunan tidak mengorbankan masa depan.